Asna sebagai pemapan materi dalam kegiatan kita hari ini, pengembangan komunitas belajar SD Sidoarjo 6 melalui materi yang akan disampaikan oleh Bu Asna tentang budaya positif SD Sidoarjo 6. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidik di SD Sidoarjo 6 yang selalu kompak dan semangat, juga kakak-kakak, adik-adik PPL yang juga senantiasa harus selalu semangat untuk menjadi guru generasi Z mendatang. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya. Kita diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang kelas 1 ini, kita anggap sebagai pengembangan komunitas belajar dengan fasilitas yang akan diberikan oleh Bu Asna. Marilah kita buka kegiatan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama. Tapi saya berdoanya mau pakai lagu nih Pak Nur. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar lagunya, bisa diajarkan ke anak-anak. Gampang kok ini. Tangan ke atas, menggapai bintang gitu ya. Jadi biar nggak ngantuk Mbak Yuli ya. Biar semangat. Ikuti saya. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang manis, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu, tangan digulung. Satu jari kananku, satu jari kiriku gabung menjadi sebuah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiriku gabung menjadi 4. Ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiriku gabung menjadi 6. Ku buat kamera tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiriku gabung menjadi 8. Ku buat telinga 7. 5 jari kanan, 5 jari kiriku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Ini saya mau juga. Ya mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Berdoa bersama. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada hari ini, izinkan saya sebagai pembawa acara susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Mohon maaf tadi pembukaan sudah kita lewati. Yang kedua nanti adalah sambutan dari Bapak Mulyadi. Yang ketiga langsung kepada pemaparan materi oleh Bu Asna. Keempat kita jadikan tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Untuk masuk ke sesi yang pertama adalah sambutan dari Bapak Mul. Walaupun ini materi ini pernah kita bersama-sama pelajari bersama Pak Ade dan saya di tahun lalu saat guru penggerak, tapi di tahun ini kita kembali belajar, menambah ilmu pengetahuan juga untuk adik-adik PPL, dan mungkin ini akan lebih dikembangkan oleh Ibu Asna di CGP di angkatan yang ke-10 ini. Kepada Pak Mul kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, salam kerukunan. Rukun. Ya. Terima kasih kepada Bu Intan selaku pewarta yang telah memberikan kesempatan saya pada hari ini untuk sedikit memberikan sambutan dalam pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh Bu Asna. Sebelumnya mari kita tahan janjinya, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, sehingga kita dapat bertemu
apapun. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf Bu Asna, ya karena tadi sebetulnya saya sudah mau izin tadi, tapi karena tidak diperbolehkan adanya hal-hal penting yang harus saya dengar di sana, sehingga langsung saya tadi terakhir minta izin jemput. Dan alhamdulillah dari ini bisa berbantu. Semuanya dalam kegiatan program CGP yang nanti akan memaparkan tentang budaya positif sekolah. Yang pertama, sekali lagi saya pribadi dan atas nama kepala sekolah sangat mendukung hal-hal seperti ini. Jadi monggo Bapak Ibu kalau punya ide apapun, tidak harus dari CGP, tidak harus dari GP, dari Bapak Ibu guru yang lain ada informasi, ada materi apapun yang mungkin panjenengan sudah didahului, karena mendahului mengetahui informasi itu, yuk kita tularkan bersama-sama sesuai dengan yang disampaikan ketika CBK. Katanya CBK itu bergerak dan menggerakkan. Nah, ini terakhir yang dimaksudkan Bu Asna ini menggerakkan teman-teman semuanya. Kita saling sharing sehingga dapat berbagi baik ilmu dan pengetahuan. Mungkin nanti Pak Faris tentang keolahragaan, tentang saraf-saraf dan sebagainya penting juga Pak Faris ya. Mungkin tentang hal apapun, ya hal apapun, sekali lagi tidak harus CBK, CGP atau GP. Jadi sekali lagi saya sangat mendukung dan insya Allah akan seperti tepat. Walaupun saya akui saya sendiri tentang informasi hal-hal seperti itu sangat kurang, sehingga mungkin saya dapat belajar dari CGP, dari GP hal-hal seperti itu. Jadi terima kasih Bu Asna, mudah-mudahan apa nanti seperti yang Bapak sampaikan, program positif sekolah. Mudah dengan adanya kegiatan-kegiatan kepositifan sekolah ini kita bisa membawa khususnya kemajuan dari anak-anak semuanya, umumnya untuk SD Negeri Sidor-Jolor 6. Kita semakin lama ini semakin bersaing nampaknya. Mudah-mudahan nanti ya kemarin banyak dari orang tua ingin menambahkan beberapa program-program sehingga yang dapat menarik. Kalau bisa setiap ada kegiatan-kegiatan kita juga menampilkan dari yang lain. Seperti kemarin saya mendengar informasi dari TK, ya dari saya, yang dari TK mau datang ke tempat sini mau pinjam aula kita. Oh Pak Adi, Pak Adi kan saya lupa saya bahas yang sudah hari apa tadi saya lupa. 11 November. Nah, dari TK itu mau datang ke rawat sekolah kita menggunakan aula sebagai jasa untuk tular informasi dan sebagainya, program dalam sekolah, sehingga kan kita dapat ibaratnya sedikit berpromosi dan beriklan. Jadi mungkin itu sangat yang penting. Intinya satu, kita jangan enggan, jangan saling berbagi macam-macam, berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman apapun, monggo. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Asna yang telah mempunyai inisiatif sebagai inisiatif untuk menularkan pengalaman pengetahuannya di dalam CPG ini. Dan untuk Bapak Ibu yang lain mungkin yang pada Dik, Bu Sarfatul Umami, boleh mengikuti program CGP ya. Jadi banyak mungkin pengetahuan yang akan diperoleh di sana. Itu sebetulnya masih banyak yang akan kami sampaikan. Ada titipan dari Dinas Pendidikan, namun itu nanti di suatu hari lain. Mungkin besok pagi akan saya sampaikan pada acara yang lain. Jadi, mungkin itu, terima kasih dan selamat mengikuti apa yang disampaikan kepada Bu Asna. Mudah-mudahan kita dapat memetik hasil atau memetik hikmah dari kegiatan pada hari ini. Akhir
Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mul yang telah memberikan penguatan kepada guru muda di SD Sidoarjo ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mul, memang saat ini kita wajib mengembangkan komunitas belajar. Dimulai dari satuan pendidikan dahulu, baru KKG dan sebagainya. Yang awal sekali adalah tentang komunitas belajar ini di sini. Nah ini saya pikir dengan diawali Bu Asna ini, anggap saja ini sebuah satu kegiatan komunitas belajar di lingkup kita dulu. Karena mungkin nanti saat monitoring atau akreditasi ini yang akan ditanyakan kegiatan apa yang sudah dilaksanakan oleh komunitas belajar SD Sidoarjo. Mungkin Pak Mul bisa mencetuskan nama komunitas belajar kita apa, bisa Pak Mul. Nah nanti selain dari Bu Asna, mungkin nanti satu hari Bapak Ibu punya ide pembelajaran apa, kita saling sharing seperti ini, setengah jam, 1 jam, itu sudah menjadi suatu bagian dari kegiatan belajar kita bersama. Nah nanti juga memotivasi teman-teman guru yang lain untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, karena di sini memang ada banyak hal-hal ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan bersama di SD Sidoarjo ini. Baiklah, melanjutkan acara yang kedua, yaitu langsung pemaparan materi yang kita tunggu-tunggu dari Bu Asna, yang mungkin sudah ada sedikit yang pernah dibahas bersama saya atau Pak Ade. Nah ini akan lebih hal-hal baru dan pengembangan yang telah dilaksanakan oleh Bu Asna. Kepada Bu Asna, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Mulyadi selaku Kepala SD Negeri Sidoarjo 6. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru serta tenaga pendidikan SD Negeri Sidoarjo 6. Dan tak lupa yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi Mbak Mas Magang dari UKSW. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif, yang mana hari ini saya akan membagikan sedikit ilmu yang sudah saya peroleh ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, yang mana sudah pernah Bapak Ibu peroleh, tapi semoga dengan kegiatan pada hari ini dapat mempertajam dan nantinya bisa menerapkannya di kelas masing-masing begitu. Nah Bapak Ibu, yang akan kita bahas pada pagi hari ini kaitannya tentang perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan juga penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah itu kira-kira itu. Jadi tujuannya nanti Bapak Ibu bisa lebih memahami tentang konsep-konsep yang ada di depan ini. Nah kemudian kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Yang namanya perubahan itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti itu perubahan. Nah dalam pendidikan itu pasti ada perubahan-perubahan. Dulu kita mengenal adanya konsep tabula rasa, bahwa anak itu lahir dengan seperti kertas kosong. Nah, lingkungan dan orang-orang di sekitarnya lah yang nanti akan menulisnya. Saat ini itu sudah tidak relevan, karena sekarang yang kita kenal adalah ini, pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak. Jadi ketika anak itu lahir sudah memiliki kodratnya. Nah, baik itu yang ini kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tugas kita adalah
sama dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian tugas kita apa? Nah, guru bertugas menuntun laku murid, bukan sebagai penentu. Jadi kita menuntun mereka. Kalau diibaratkan guru itu sebagai petani, nah kalau murid sebagai tanaman. Misal anak kita itu kita ibaratkan biji padi, beras atau gabah. Nah, tugas kita bagaimana membuat biji itu bisa tumbuh menjadi tanaman padi, bukan merubahnya menjadi tanaman yang lain. Misal kita rubah jadi salak, oh kita pengennya pepaya, kita rubah jadi pepaya, tidak bisa, karena tadi sudah lahir punya kodratnya sendiri-sendiri. Nah, yang terakhir, pendidikan berbeda dengan pengajaran. Nah, saya yakin di SD kita ini sudah menerapkan ini, yang mana pendidikan itu tidak hanya transfer materi. Jadi kalau pendidikan itu disertai dengan transfer nilai atau budi pekerti. Nah, kalau kita ini hanya pengajaran, berarti kita kalau mengajar itu hanya fokus hanya bagaimana kita menyelesaikan materi. Nah, padahal pendidikan itu bukan seperti itu. Harus juga transfer nilai atau value atau budi pekerti. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah kita langsung mulai ke budaya positif. Nah, jadi ini adalah sebuah permainan. Permainannya bernama Cobalah Buka. Jadi silahkan kepalkan salah satu tangan. Kepalkan salah satu tangan. Kemudian bayangkan bahwa di tangan Bapak Ibu semuanya ini ada hal yang berharga. Misalnya harta benda, boleh, keluarga, boleh, atau yang sudah punya jabatan Pak Mul, jabatan sebagai kepala sekolahnya, boleh. Kemudian bayangkan pula ada beberapa orang yang mencoba untuk mengambil apa yang ada di dalam genggaman Bapak Ibu semuanya. Nah, orang-orang itu ada yang meminta dengan cara halus, dirayu. Ada yang cara menghardik, diolok-olok. Ada yang juga mencoba untuk memberi hadiah. Misal, saya beri 1 miliar, buka tanganmu. Atau Pak Bun, saya beri 1 miliar, tapi lepaskan jabatan. Seperti itu. Nah, sudah Pak, sudah Pak Ibu. Nah, adakah yang membuka tangannya di pikiran Bapak Ibu? Adakah yang membuka tangannya, memberikan apa yang ada di dalam tangannya? Tidak. Berarti semuanya mempertahankan ya. Mempertahankan apa? Bu Yuli sepertinya Bu Yuli menyimpan apa di dalam Bu Yuli? Kemudian Bu Yuli apakah menyerahkan Bu di dalam pikiran jenengan? Tidak. Mempertahankan. Bu, nah berarti Bapak Ibu, siapa yang memiliki kontrol untuk membuka atau melepaskan genggaman itu? Apakah pribadi itu ataukah orang lain yang tadi meminta dengan berbagai bujukan? Siapa yang punya kontrol untuk membuka dan menutup tangannya Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Nah, itu sesuai dengan teori kontrol yang dijelaskan oleh pakar Dr. William Glaser, bahwa kitalah yang memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri. Nah, ada beberapa miskonsepsi terkait teori kontrol ini berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, kalau ada yang merasa kita bisa mengontrol murid, itu pada dasarnya murid itulah yang mengizinkan orang lain untuk mengontrol dia. Jadi dia tetap yang memberikan kontrol, oh dia mengizinkan. Seolah-olah kita mengontrol tapi tidak. Mereka lah yang mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Kemudian yang kedua, ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin penguatan itu efektif di awal,
kita tiadakan, maka hal-hal yang kita harapkan terjadi itu juga akan menghilang. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, padahal yang namanya kritik dan membuat orang bersalah itu akan menimbulkan identitas gagal pada anak, Bapak Ibu. Jadi anak itu akan merasa gagal. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal sudah dijelaskan bahwa setiap orang itu punya kontrol terhadap kehendaknya masing-masing. Nah, kemudian dari teori kontrol itu ternyata bertolak belakang dari apa yang namanya teori stimulus respon, Bapak Ibu. Jadi jika selama ini kita masih menganggap teori stimulus respon ini, seharusnya kita mulai bergerak meninggalkannya, berubah menjadi teori kontrol. Yang mana kalau teori stimulus dan respon itu mempercayai kalau sesuatu anak akan membuat respon tertentu kalau kita memberikan stimulus. Berbeda sekali dengan kontrol ya, karena kontrol berarti anak itu ya memutuskan sendiri. Contohnya pada yang, nah ini saja Bapak, saya bisa mengontrol orang lain kalau pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian terakhir, model berpikir menang kalah. Dan kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, harus kita mencoba bergerak dari stimulus respon ke kontrol. Nah, sekarang saya yakin Bapak Ibu tadi datang ke sini pasti ada dorongannya. Dorongan apa Bapak Ibu bisa hadir di sini? Pak Faris mungkin untuk tanggung jawab ya, karena memang bagian dari pekerjaan juga ya Pak ya, belajar begitu. Nah, berarti setiap tindakan manusia itu ada dorongan dalam dirinya. Nah, sekarang kita akan belajar dorongan-dorongan dalam diri manusia itu ada apa saja. Nah, ini akan kita pelajari dalam motivasi perilaku manusia. Yang mana motivasi itu kan dorongan. Jadi manusia itu bertindak pasti ada dorongan. Nah, motivasi perilaku manusia itu kalau kita bedakan itu ada 3 Bapak Ibu. Ada yang ekstrinsik, intrinsik. Yang pertama ekstrinsik dulu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal tadi kesini menghadiri suatu acara karena nanti takut dihukum, mungkin ada, tapi di sekolah lain mungkin harus ikut ini, kalau enggak nanti dapat poin atau apa. Nah, kalau anak itu mengikutinya karena takut mendapat hukuman, dia berarti memiliki motivasi dengan tingkat terendah. Jadi motivasi terendah itu ketika menghindari kenyamanan atau hukuman. Kemudian satu tingkat di atasnya, motivasi satu tingkat terendah itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya datang ke suatu pelatihan supaya mendapat pujian, atau nanti di sana ada hadiah, mengharapkan hadiah yang ada di sana. Nah, itu satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Maksudnya motivasi ekstrinsik dari luar. Kemudian inilah motivasi dengan tingkatan teratas untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Seperti Pak Faris sampaikan, kesini karena tanggung jawab. Berarti Pak Faris menghargai dirinya sendiri. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Berarti tadi nilai yang diyakini Pak Faris itu tanggung jawab ada dalam diri Pak Faris. Motivasi apakah
yang mendasari tindakan Anda? Misalnya Pak Faris. Monggo. Bu Siti dulu pernah menolong murid, pasti sering ya Bu. Nah, motivasi apa Bu yang mendasari tindakan Bu Siti? Karena ikhlas ya Bu, karena ada nilai ikhlas di diri Bu Siti, jadi melakukan menolong murid tersebut. Oke. Nah, tadi ada kaitannya dengan disiplin positif Bapak Ibu. Jadi yang ini terutama, tapi kita bergerak ke sini dulu. Kita akan membahas miskonsepsi disiplin positif dulu. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan serta hukuman. Nah, ini adalah suatu miskonsepsi. Ini bukan disiplin, apalagi positif. Sedangkan kalau menurut KHD, untuk menciptakan budaya positif, murid seharusnya memiliki disiplin diri atau self-disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik. Nah, kaitannya dengan yang tadi, budaya positif akan terbentuk ketika orang-orang yang ada di sistem itu memiliki motivasi diri dari diri sendiri, bukan karena motivasi eksternal. Nah, ciri-cirinya bagaimana murid yang memiliki disiplin diri? Nah, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasari tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai. Tadi sudah muncul dua nilai, bertanggung jawab dan ikhlas. Sebenarnya nilai kebajikan itu apa sih? Nah, ini dia Bapak Ibu. Nilai kebajikan itu nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang dan disepakati bersama, terlepas dia suku apa, agama apa, terus latar belakangnya apa, mereka sepakat. Contohnya tanggung jawab. Orang Islam, Kristen, suku Sunda, Batak, semua mengamini kalau tanggung jawab itu adalah nilai yang Bapak Ibu yakini. Tuliskan satu saja yang menurut Bapak Ibu paling penting di dalam hidup yang harus dimiliki. Sebenarnya banyak ya, tidak hanya satu saja, tapi saya ingin tahu satu saja. Sepertinya sudah ada yang menuliskan. Saya mulai dari Bu Intan. Monggo Bu, moderator kita yang keren ini, CGP. Grogi saya. Oh ya, GP Bu. GP. Kejujuran, oke, kejujuran. Oh, gitu. Iya, berarti kayak mau branded gitu ya Bu, nanti yang lain akan mengikuti. Miss Tias yang paling cantik. Oh, nilai bersyukur ya. Oke. Kenapa Bu? Oke, hebat sekali. Bu Siti, apa Bu? Jiwa sosial nih, kepedulian yang tinggi gitu ya.
nilai yang universal. Bu, yang paling imut Bu Yuni. Oh, sopan santun nih Bu. Kenapa Bu? Jenengan itu nilai itu Bu? Berarti dari keprihatinan Bu Yuli karena lunturnya nilai sopan santun. Satu-satu Mbak Yuna apa Mbak? Oke, Mbak Yuni Mbak? Kejujuran. Mbak Sama? Mas Bima? Kesabaran. Pak Dadi? Disiplin. Disiplin waktu. Kemudian Pak Satya? Kemanusiaan. Pak Faris apa Pak? Kepedulian. Oke. Dalam kepedulian itu nanti nilai-nilai di belakang banyak. Oh. Ada termasuk sosial, totalitas, kemanusiaan, dan masih banyak lagi. Pak Mon, kenapa Pak Mon? Oke. Oh, nandur mundo. Mungkin bisa dijelaskan Pak Mon? Kenapa? Jadi setiap kita melakukan apapun itu pasti akan mengapresiasi. Dan di sini saya maksudkan adalah kalau kita menanamkan kebaikan, itu apapun pasti akan kebaikan yang kita Nandur mundo. Berarti bisa juga keikhlasan. Kenapa bisa Pak Mon? Ketika kita ikhlas melakukan sesuatu atau ya seperti itu. oke. Nah, sudah nih Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat. Nah, ini dia contoh-contoh nilai kebajikan yang ada. Nah, saya yakin pasti ada di sini tadi. Kejujuran mungkin ada ya. Ini ada 40, memang ada bersyukur. Tanggung jawab tadi sudah ada. Peduli. Nah, kejujuran juga ada. Padahal saya tidak menunjukkan. Berarti memang nilai-nilai itu universal, diyakini oleh setiap manusia. Nah, selain itu kita mengenal juga nilai-nilai kebajikan. Kalau di lingkup sekolah itu profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga termasuk nilai-nilai kebajikan yang mana kita ilhami di dunia pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, dalam namanya pelaksanaan disiplin positif, pasti kita nanti akan menemui adanya pelanggaran. Nah, pas di dalam pelanggaran itu nanti kita akan melakukan sebuah tindakan. Kita kenal adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan di disiplin positif nanti kita akan belajar restitusi. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Nah, di dalam disiplin positif itu dikenalkan satu lagi tindakan yang dapat kita lakukan ketika kita menemui pelanggaran, yakni restitusi. Nah, kalau hukuman itu merupakan bentuk dari disiplin negatif, Bapak Ibu, yang memberikan identitas gagal pada murid. Nah, tapi kalau kita ingin membentuk disiplin positif yang bisa kita gunakan itu yang ini, konsekuensi dan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kita akan membahas lebih jauh. Nah, kita sekarang bedakan dulu hukuman dan konsekuensi. Tadi hukuman itu disiplin negatif, konsekuensi itu disiplin positif. Bedanya apa? Kalau hukuman yang pertama bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika kita menghukum itu spontan, tidak ada omong-omongan dulu, tidak ada kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, dua orang itu menyepakati itu. Dan yang kedua, hukuman itu anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Misal ketika terlambat, nanti aku diapain ya, belum ada kesepakatan.
konsekuensi itu sudah tahu, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Aku terlambat, berarti nanti aku bakalan ini. Karena sudah ada kesepakatan. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Nah, kalau konsekuensi dibuat atas kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid dan anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Misalnya berangkat telat, disuruh berdiri di kelas, kakinya diangkat satu, telinganya. Nah, itu bentuk hukuman. Nah, kalau konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, dapat diukur, dia terlambat 10 menit, datang 7.10. Oh, berarti konsekuensinya nanti aku pulangnya mundur 10 menit. Itu bisa diukur, seperti itu contohnya. Nah, baik, apakah Bapak Ibu membawa HP? Ya. Sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk bermain. Saya akan kirimkan linknya di WhatsApp ya. Nanti kita bermain bersama. Masuk ya, Bu Tias, Pak Faris. Jadi ini permainannya adalah membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Tadi sudah belajar perbedaannya ya. Mungkin ada yang kesulitan? Ada 5 yang bergabung. 6. Apakah sudah Pak? Di grup? Oh, bukan. Langsung ini Pak? Oke. Apa yang ada di grup? Ada di grup nggih. Oh, ya, Langsung mau Mbak. Nggih. Bisa. Sambil bermain biar tidak sepanjang nggih. 14. Oke, sambut nggih. Siap? Nggih. Kita mulai. Baik, yang pertama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, Miss Tias, Bu Yelima tercepat menjawab nih. Ada 1. Oke, lanjut. Kedua, murid diminta untuk
push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, semakin cepat itu semakin banyak Bapak Ibu. Tapi kalau cepat salah ya. Termasuk apa ya? Oke, termasuk hukuman Bapak Ibu. Oke, Pak Mul menyalip di nomor 2 sekarang. Oke, lanjutkan. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi menggantikannya. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi 14 ya, yang betul berarti konsekuensi ya Bapak Ibu karena menggantikan tadi. Kemudian selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bukan atau konsekuensi ya. Kenapa Bu? Oh keliru bacanya. Kayaknya pengen dapat skor yang tinggi, pengen cepat-cepat tapi malah keliru. Gak apa-apa Bu, nama bermain ya, sebiar happy. Nah jawabannya itu konsekuensi yang betul Bapak Ibu. Nah mungkin ini Bu Yuli ya Bu ya? Gak apa-apa Bu. Kita lanjutkan, masih ada kesempatan lagi. Oke, next. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa ya? Sudah deh. Ya. Kenapa lagi Bu? Oke. Bu Yewiwa di leaderboard nomor 1, Bu Intan tadinya jawabannya hukuman, ada 2 yang konsekuensi ya, jadi hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian next, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa ya? Ini dulu saya terjebak ini juga. Nah, saya juga dulu itu Bapak Ibu. Ustaz. Mas Bima ini betul kayaknya, jadi bisa memimpinnya. Jawabannya konsekuensi. Mungkin ada Mas Bima, kenapa konsekuensi? Tuh ya, jadi tadi kan hukumannya lari ya. Mungkin selama 10 menit itu dia terlambat, memang anak-anak sudah diminta untuk lari. Nah, seperti itu saya juga terjebak di situ Bapak Ibu. Kemudian next, memberikan coretan yang dibuat, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi jawabannya adalah konsekuensi, karena dia sudah berbuat konsekuensi
ya dibersihkan. Kedua, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Jawabannya adalah oleh dibuat dulu. Mas Bima masih memimpin. Nah, hukumannya, iya. Selanjutnya 9. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Baik. Atau konsekuensi? Siapkan bakso ya, tenang saja siap. Jadinya sabar. Terakhir, Bapak Ibu, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukumankah atau konsekuensi? Sudah selesai. Ini leading vote finalnya. Mas Bima memimpin. Ya, Mas Bima ranking 1. Dapat hadiah bakso Pak. Nanti boleh request tambahan bakso. Juara 1 3, juara 2-nya 2, juara 1 1. 1 bumbu, 1 bumbu. 3 mantap. Baik. Nah, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu karena waktu semakin itu nih. Baik, boleh dikeluarkan. Nah, lalu bagaimana upaya kita untuk membentuk budaya positif, Bapak Ibu? Nah, ini kita mulai dari peraturan kelas yang kita rubah menjadi keyakinan kelas dulu. Nah, tadi kalau peraturan itu kan sifatnya hanya satu pihak diberikan ke langsung tanpa ada kesepakatan. Nah, dirubah menjadi keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu tadi kan keyakinannya disepakati bersama, berasal dari setiap anggota kelas. Kemudian akan membentuk lingkungan yang positif karena keyakinan itu kan menimbulkan motivasi intrinsik. Jadi lingkungannya akan positif dan akan membudaya menjadi budaya positif. Jadi dari peraturan kelas kita rubah jadi keyakinan kelas, lingkungannya jadi positif, membudaya. Nah, selanjutnya mengapa kok keyakinan kelas, kok bukan peraturan kelas? Nah, karena ini seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya. Tadi nilai-nilai tadi, kejujuran, tanggung jawab, itu keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Next, nah ini adalah ada satu contoh keyakinan kelas dan bukan keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu, manakah yang peraturan, manakah yang keyakinan? Yang kiri atau yang kanan? Yang peraturan dulu. Peraturan yang kiri atau yang kanan Bapak Ibu? Datang tepat waktu, ucapan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini keyakinan ataukah peraturan Bapak Ibu? Peraturan nih, karena sifatnya tidak menonjolkan nilai-nilai keyakinan. Kalau yang ini, nah ini baru keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Tadi ada saling menyayangi. Murid kami murid yang semangat. Nah nilainya berarti semangat.
kami murid yang peduli, tadi Pak Faris atau Bu Siti ya, nilai yang peduli itu ditunjukkan di dalam keyakinan kelasnya, nilai itu. Nah, kemudian cara-caranya kita untuk membentuk keyakinan kelas itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Dari mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Jadi peraturan-peraturan apa saja yang akan disepakati. Jadi mulainya dari peraturan dulu dituliskan. Harus datang jam 7. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Awalnya dari peraturan dulu dituliskan. Nah, kemudian dapat dicatat di peraturan dulu dituliskan. Nah, kemudian dapat dicatat di papan tulis atau di kertas besar, dituliskan dulu. Kemudian ketiga, mengganti kalimat-kalimat dengan bentuk negatif menjadi positif. Yang telah dituliskan tadi misal tidak boleh terlambat, berarti kita ganti jadi datang tepat waktu. Nah, itu kita ganti dulu. Nah, selanjutnya meninjau daftar curah tadi, daftar yang telah kita tuliskan tadi diubah yang masih berupa peraturan menjadi keyakinan. Kayak tadi datang tepat waktu itu peraturan, kita ganti. Nah, menjadi kita masukkan nilai tanggung jawab atau disiplin. Datang tepat waktu itu kan bentuk dari tanggung jawab atau disiplin. Itu yang dimaksud keyakinan. Jadi misal ini berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Kita masukkan ke dalam satu payung yang menjadi keyakinan, yaitu saling menghormati. Nah, inilah keyakinannya. Ini usul anak-anak, kita berubah jadi keyakinan ini, saling menghormati. Nah, meninjau kembali keyakinan kelas yang ditulis, kurangi apabila terlalu banyak. Nah, selanjutnya menyetujui dan menandatangani. Nah, ini yang telah saya lakukan di kelas, meskipun menurut saya masih belum cukup tepat, tapi gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mulai curah pendapat, kemudian dituliskan, anak-anak menandatangani, ditempelkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah tadi kita sudah membahas hukuman dan konsekuensi. Bagaimana jika ada murid melakukan pelanggaran? Bagaimana pendekatannya dengan budaya positif? Nah, budaya positif juga menjelaskan bagaimana kita menindak suatu pelanggaran. Nah, ada dua intinya Bapak Ibu. Yang pertama tuh mencari dulu kebutuhannya apa yang perlu dia penuhi. Baru setelah kita tahu, kita bisa melakukan pendekatan restitusi. Nah, tadi kan kita harus cari tahu dulu kebutuhan apa yang mereka belum penuhi kok bisa melanggar. Kebutuhan manusia itu ada 5 Bapak Ibu, mulai dari bertahan hidup, kebutuhan paling dasar, misalnya makan, minum, sandang, pangan, kesehatan. Bisa jadi karena anak-anak itu ada satu kebutuhan di sini yang tidak terpenuhi, dia melakukan pelanggaran. Yang kedua, kesenangan. Kalau di konteks anak sekolah itu kaitannya dengan bermain. Sekolah itu kaitannya dengan bermain. Jadi berkaitan dengan bermain, kemudian kebahagiaan ada di sini. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini kaitannya dengan rasa ingin diakui. Ada di sini, dihormati juga ada di sini, dan menguasai. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, berkaitan dengan mendapatkan kasih sayang dan juga memberikan kasih sayang juga Bapak Ibu. Jadi anak itu juga kebutuhannya juga memberikan kasih sayang, tidak hanya menerima saja. Nah, kemudian rasa diterima, ini juga suatu kebutuhan. Dan yang terakhir adalah kebebasan, di mana mereka diberikan kebebasan untuk memilih. Nah, selanjutnya, oke, saya bacakan saja ya Bapak Ibu. Ini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya
Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kemudian ditambah, kebutuhan mana yang coba Doni penuhi? Kenapa kok dia meminta bekal makanan mereka dengan paksa? Nah, coba, mungkin ada yang sudah sering di kepalanya. Doni itu mencoba memenuhi kebutuhannya yang apa, Bapak Ibu? Pak Faris? Penguasaan. Oke. Ada yang lain? Bertahan hidup. Ada yang lain? Oke. Ada lagi? Iya. Nah, dari jawaban Pak Faris tadi penguasaan ya Pak. Iya, dan semuanya bisa masuk. Bertahan hidup. Ya, mungkin kan di rumahnya dia itu kurang makanan. Jadi di sekolah akhirnya memaksa mengambil milik temannya. Kemudian penguasaan, memang ada rasa ingin menguasai. Kadang kalanya anak itu punya suatu barang, tapi dia tetap ingin, dia sudah punya bekal sendiri, tapi pengen yang lain. Ada juga mungkin kesenangan. Dia merasa kalau dia gojek ngambil temennya, dia yang kasih sayang. Dia ngambil bekal temannya, kan temannya jadi memberikan perhatian ke dia. Nah, bisa jadi yang ini, jadi bisa masuk. Jadi itu Bapak Ibu, setelah kita mengetahui kebutuhannya, baru kita kebutuhan apa yang dia belum penuhi, kita bergerak ke restitusi. Nah, apa yang kita lakukan ke Doni? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi. Jadi nanti akan diajak berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, sebelum melakukan restitusi, kita perlu tahu dulu kita itu guru pada posisi kontrol yang mana. Nah, guru itu dalam riset yang dilakukan oleh Dr. William Glaser itu, guru itu ada 5 jenis, bukan 5 jenis, 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, ketiga guru sebagai teman, keempat guru sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Nah, ini nanti posisi manajer ini nanti yang akan melakukan yang dalam menghadapi pelanggaran itu, inilah yang nanti akan menggunakan restitusi, Bapak Ibu. Jadi posisi ini yang ketika menemukan pelanggaran yang melakukan restitusi, ini posisi yang nomor 5. Nah, untuk jelasnya mohon disimak terlebih dahulu video tentang 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu.
saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersindar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang netral dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar
agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima Bapak Ibu, dari video tadi mungkin ada yang ingin berefleksi posisi apa yang selama ini mungkin sudah diterapkan. Satu saja. Pak Ade di situ ya. Dari saya saja Bu, Bapak Ibu. Jadi menurut saya itu sudah menerapkan semuanya, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan juga pemantau dan manajer. Terutama kalau saat pembuat rasa bersalah itu nyonya punten Pak Mul, saya biasanya memakai nama Pak Mul. Nanti Bu Asna ditegur Pak Mul loh, kalau anak-anak istirahatnya belum istirahat tapi istirahat, mohon maaf Pak Mul. Ya, itu jadi contoh saya seperti itu. Atau nanti Bu Asna kalau dimarahin gimana? Atau kamu nggak kasihan sama Bu Asna? Itu contoh dari diri saya sendiri. Nah, Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan jika mendapati pelanggaran. Nah, hal paling ideal yang dapat kita lakukan dalam disiplin positif itu kita menghadapinya dengan menjadi manajer, yang mana tadi menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Dari tahap awal itu yang ada di alas ini, menstabilkan identitas dulu. Caranya bagaimana? Setiap dengan kita memberikan pernyataan ke anak tersebut, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan kok. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau manusiawi kok berbuat salah. Jadi identitasnya yang gagal karena tadi melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas menjadi berhasil dulu dengan kita memberikan penguatan ini, menstabilkan identitasnya. Nah, kalau sudah gitu kita bergerak ke sini, validasi tindakan yang salah. Nah, kita validasi dengan menanyakan, pasti berbuat salah itu kan ada alasannya, itu bentuk validasi. Orang ujuk-ujuk dia berbuat salah itu tidak. Kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini tuh bentuk dari mencari kebutuhan apa yang dia tidak mencoba penuhi. Biasanya di sini. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian baru kita bergerak ke sini, menanyakan keyakinan. Dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, dari sikapmu tadi, keyakinan kelas mana, keyakinan apa yang telah kita sepakati dan apa yang dilanggar. Nah, nanti anak akan menjawab. Kemudian kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Dan nanti kita bantu mereka untuk mencari solusi. Nah, ini ada contoh penerapan keyakinan kelas dari saya yang sudah saya praktekkan dengan anak. Ini berakting Bapak Ibu, bukan sungguhan. Nah, seperti ini. Suaranya ada Pak Adi, suaranya ini kalau tanpa itu di mana nih Pak? Pakai mic di mana Mbak, di laptop ya? Di laptop aja ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, waktunya molor. Saya carikan dulu. Di mana ya? Nanti dikasih mic aja Mbak. Oh, dikasih mic. Iya. Sebentar. Saya kira dikasih mic. Langsung dari kantor gitu. Nah, nanti dikasih mic. Atau mungkin harus depan.
Apa pertanyaannya? Saya jadi malu Bapak Ibu. Tahu nggak sih dulu waktu masih anak sekolah, masih di SD, Bu Asta juga pernah terlambat. Jadi manusia itu belajar lambat. Tapi kira-kira boleh diulangi nggak sih? Boleh nggak? Enggak. Oke. Nah, aku pengen tahu kenapa kok Nesya tadi pagi terlambat. Kok bisa bangun kesiangan tuh? Pasti ada alasan. Ya memang kita tuh butuh hiburan ya saya. Kalau bikin tuh bikin hati senang ya. Nesa juga jadi terhibur. Tapi Tasya itu juga butuh istirahat ya. Dengan Nesa nonton TV sampai malam, tidurnya jadi kurang. Berarti Nesa juga berkesiangan karena nonton TV. Terus istirahatnya jadi dari keterlambatan Nesa pagi ini tuh Nesa tuh tidak sesuai keyakinan kelasnya. Yang kita tidak sesuai yang disiplin atau tidak sesuai yang kejujuran atau tidak sesuai yang tanggung jawab. Ada yang kasih saya? Jauh sama disiplin karena dengan berangkat dengan terlambat itu nggak tanggung jawab ya disiplin terus tapi kita cari solusi ya misalnya supaya besok Nesa tidak terlambat lagi. Kira-kira Nesa sudah punya cara ya supaya besok mau apa? Tidurnya tak mau. Boleh pakai. Baik Bapak Ibu. Bisa boleh ngomong ini. Oke, sudah terlihat jadi tadi ada 3 tahapannya. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, tanggapan dari anak. Gimana tadi Perlu saya untuk sampaikan juga. praktek senang ya? Paling senang bagian apa? Ketika acting pura-pura terlambat apa ketika ngobrol sama guru? Oh, pas berbicara sama guru. Nesa, kalau gitu bisa tahu ya caranya. Kalau tidak jadi tahu caranya supaya tidak telat sekolah ya. Oke. Mau sih berakting lagi sama Bu Guru? Ya. Dadah dong Sya. Oke. Bapak Ibu, tadi contoh praktek segitiga restitusi itu seperti itu, ada 3 tahapan. Sebenarnya saya sudah menyiapkan skenario dan bisa dipraktekkan berpasang-pasangan seperti itu, guru sama murid. Tapi karena waktunya kita sudah dikejar waktu, sudah ini hari Jumat, maka oleh karena itu saya cukupkan penyampaian materi dari saya. Semoga materi yang tadi dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu, bisa menerapkannya di sekolah, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu dan tempat saya persilakan, saya kembalikan ke moderator kita, Bu Intan. Terima kasih Bu Hasna untuk pemaparan materinya. Karena memang kita rencananya memang mulai jam 10 Bu Hasna ya, ternyata jam 10 kurang waktunya. Kalau ini panjang sebenarnya memang ada dialog untuk praktek segitiga restitusi, tapi mungkin di lain kesempatan Bu Hasna bisa kita praktekkan bersama Bapak Ibu. Tapi paling tidak Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan inti dari apa yang dipaparkan oleh Bu Hasna adalah tentang adanya praktek
praktek segitiga restitusi yang kita gunakan ketika kita mendapati murid kita sedang bermasalah. Walaupun tadi ada 5 posisi kontrol, saya yakin semuanya itu yang idealnya memang manajer. Tapi kalau manajer terus kita laksanakan, kadang adalah murid-murid yang kita tergantung situasi, tergantung situasi melihat siswanya bagaimana kita memposisikan. Tapi memang yang terbaik dalam pendidikan saat ini adalah kita bisa menerapkan praktek posisi kontrol manajer. Nah, memang itu perlu perubahan, itu tidak bisa instan, perlu bertahap. Tapi memang seperti itulah yang dikehendaki dalam dunia pendidikan saat ini, yang dihubungkan dengan paradigma berpikir dari Ki Hajar Dewantara. Pak Mul, ada yang tanggapan yang diberikan kepada kita? Ya, terima kasih Bu Asna. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Bu Asna. Kalau memang ini perlu penerapan dalam kehidupan kita di sekolah, karena apalagi hari-hari kebelakang ini banyak sekali juga kita menangani kasus-kasus seperti ini. Namun benar apa yang dikatakan Bu Intan, segala sesuatu perlu proses. Karena yang kita buat itu bukan bentuk barang jadi. Kalau kita buat meja mungkin 1 minggu selesai. Tapi kalau yang namanya kepribadian, karakter anak, itu memang perlu proses. Ya, kita harus pandai-pandai, ibaratnya betul mengambil apa sih langkah yang paling tepat. Mungkin kalau saya perkirakan perlu hukuman, ya perlu misalnya, tapi harus kita seleksi dulu, kita cek dulu. Anak ini kalau dihukum bagaimana, itu harus kita betul-betul kita pahami. Gitu. Jadi betul-betul memang yang paling bagus itu memang yang posisi penerima sebagai manajer. Tapi mungkin ada kalanya perlu seperti Bapak, perlu nada sedikit agak tinggi biar ada agak bawah. Jadi ya kita sebutkan. Terima kasih Bu Asna. Ini perlu tidak mengulang apa yang disampaikan Pak Habib. Kita mengingatkan kembali dan menambah. Oh iya, saya punya kasus seperti ini. Saya harus begini. Jadi Bapak Ibu guru sedikit-sedikit punya gambaran. Karena memang apalagi masa-masa ini betul-betul sangat bullying, perundungan, kekerasan yang tidak di luar pelajaran gitu. Dan kemungkinan yang perlu kita sepakati, kita seperti ini saya terutama kesepakatan sekolah kita belum pernah buat. Ya, jadi kita mungkin satu saat kita harus undang orang tua, komite, anak-anak juga perwakilan terdakwa untuk membuat kesepakatan sekolah. Benar yang disampaikan Mbak Asna tadi. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Pak Pol. Dia setuju untuk pembuatan kesepakatan sekolah. Kalau kesepakatan atau keyakinan kelas sudah dibuat oleh Bapak Ibu seperti Pak Pol. Tapi memang perlu kesepakatan ini, karena dengan adanya kesepakatan ada dialog 2 arah, tidak hanya satu arah saja yang menentukan, tapi adanya dialog sehingga di situ ada kolaborasi, ada tadi jangan sampai kita membuat identitas gagal kepada murid kita. Terima kasih Bu Asna untuk materinya dan mengingatkan saya kembali, karena tahun yang lalu walaupun materinya sama, kalau itu tidak dipelajari ada bagian-bagian yang kurang. Monggo Bapak Ibu sambil menikmati baksonya, mangkoknya keburu dibawa pulang oleh. Bagaimana hadiahnya tadi Bu Asna? Mau ditambah Pak Faris 1 bakso, Mas Bima 3 bakso? 3. Ya, terima kasih juga untuk jamuan makannya Bu Asna. Semoga rezekinya lancar, pendidikan guru penggerak berlangsung hingga berapa bulan lagi Bu Asna? Oh, sampai April ya, Pak. Masih 6 bulan lagi, tidak apa-apa. Nanti ada hal-hal yang perlu kita bantu, kita siap membantu, tetap semangat dan jaga kesehatan. Nanti tiba kita kan gone wis bisa. Ya, demikianlah untuk sharing kita di komunitas belajar SD Sedulur Lorna. Nanti saya berpikir nanti pada
entah kapan kita ambil waktu lagi Pak Mul, kita belajar lagi komunitas belajar kita ini mungkin dari Mbak PPL yang punya ide misalnya tentang word wall. Mbak Esna sudah pernah membuat word wall. Nah itu saya menarik, itu saya pernah membuat tapi belum layak. Mbak Yohana yang sudah menerapkannya ke kelas-kelas Pak Mul, jadi ini menarik, anak senang. Mungkin nanti kapan kita ambil waktu Mbak Bu Yohana dan teman-teman jadi narasumber, kita yang belajar memanfaatkan generasi Z yang memang IT-nya lebih baik dari kita betul. Marilah kita tutup dulu acara ini dengan kita berdoa sejenak. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Asma dan Pak Mul selalu menguatkan kita dan memberi semangat kita untuk terus berproses dan berprogres di SDC Darul Ulum ini. Berdoa dan bersilakan. Berdoa selesai. Nanti berdoanya sambil Allahumma barik lana. Sekalian. Ya baik, saya sebagai pembawa acara terima kasih kepada teman-teman semua dan Pak Mul yang selalu mendukung kami. Kami sangat bangga sekali memiliki Bapak Kepala Sekolah Pak Mul yang selalu memberi dukungan yang positif kepada kami, karena tidak banyak kepala sekolah